Bab 83. Buah hati tersayang. Ghazali sangat bahagia. Mertua Indria itu memberikan nama untuk cucu pertamanya Muhammad Arjun. Awalnya Yongki merasa jika nama itu tidak keren. Tetapi Indria setuju dan melirik kesal ke arah suaminya yang kurang bisa menghargai. 2 hari setelah dirawat di rumah sakit, akhirnya Indria dan Arjun sudah boleh pulang. Akan tetapi sesampainya di rumah tetap saja Yongki tidak bisa bermain dengan putranya. Sebab kedua orang tuanya memutuskan untuk tinggal di rumah Yongki dengan alasan karena Indria masih belum sehat jadi mereka ingin membantu merawat Arjun. "Mas, kenapa kamu merengut?" tanya Indria. "Lihatlah. Aku sampai tidak punya kesempatan untuk menggendong putraku sendiri," sumut Yongki. "Kamu bersabarlah. Harusnya kamu bahagia memiliki anak yang mendapatkan limpahan kasih sayang dari semua orang," bujuk Indria. "Tapi tidak begini juga," jawab Yongki cemburu pada orang tuanya sendiri. "Jadi kamu ingin mengusir orang tua kita begitu?" sindir Indria. Yongki tertawa. Entah kenapa dirinya merasa bodoh cemburu pada orang tua sendiri. Bukankah ini juga termasuk harapannya? Membuat bahagia orang tua dengan memberikan cucu yang begitu tampan dan menggemaskan. Kemudian mata Yongki fokus pada kedua kaki istrinya. "Indria, kenapa kaki kamu seperti semakin membengkak ya?" tanya Yongki panik. "Itu sudah biasa. Memang ada yang setelah melahirkan kaki membengkak seperti ini," jawab Indria santai. "Apakah sakit? Ayo kita segera ke rumah sakit," ajak Yongki cemas. "Tidak perlu. Nanti juga hilang sendiri," tolak Indria yang memang malas kemana-mana. Yongki kemudian mengambilkan minyak tawon dan mengoleskan secara lembut di bagian kaki sang istri. Indria tersenyum. Sungguh bahagianya memiliki suami yang selalu ada dan bisa diandalkan. "Kenapa senyum-senyum begitu?" tanya Yongki. "Aku sungguh beruntung memiliki suami yang perhatian seperti kamu, Mas. Dan aku sedang membayangkan Arjun kalau sudah besar pasti akan seperti kamu. Aku sungguh menantikan saat ada lagi yang memanjakan aku," ungkap Indria. "Iya. Kelak aku akan mengajarkan pada Arjun untuk menyayangi ibunya dan memanjakan ibunya," jawab Yongki. Indria tersenyum. Kini sudah memiliki 2 jagoan dalam hidupnya. "Indria, bagaimana rasa sakitnya saat melahirkan?" tanya Indria penasaran. "Rasanya seperti leher digorok pakai golok," jawab Indria jujur. "Ngeri sekali. Sebenarnya aku memang ingin punya anak banyak. Tapi kalau kamu sudah tidak mau hamil lagi tidak apa-apa. Aku mengerti dan aku juga jadi takut mengingat proses persalinan itu," balas Yongki. "Tidak apa-apa. Sakitnya hanya sementara. Kamu tahu begitu aku mendengar suara tangis Arjun. Rasanya begitu lega dan seakan aku sudah terbebas dari jerat belenggu. Intinya aku begitu bahagia menjadi seorang ibu," tutur Indria mencurahkan isi hatinya. Tak lama kemudian ayah mertua Indria datang sembari membawa Arjun. "Sepertinya cucuku kelaparan," ucap Ghazali sangat antusias. "Baiklah. Biar saya kasih ASI dulu," jawab Indria tidak kalah semangat. Yongki langsung berdiri mengambil alih untuk menggendong putranya. Setelah diserahkan lagi kepada sang istri segera mengunci pintu. "Loh, kenapa pintunya dikunci?" tanya Indria heran. "Biarin. Pokoknya setelah Arjun puas minum ASI dia hanya boleh main denganku," jawab Yongki kekeh. Indria tertawa. Entah kenapa suaminya itu menjadi kekanakan seperti ini. Setelah minum palingan Arjun tidur. "Mas," ujar Indria, sambil menunggu Arjun minum ASI.
Yongki tiduran. Dan begitu putranya sudah tertidur, dirinya juga ternyata tidur sungguhan. Indria menahan tawa. Tapi kemudian dia meletakkan putranya di tengah. Memandang kedua jagoan yang sangat tampan membuat dirinya begitu bahagia. Indria pun akhirnya juga ikutan tidur di samping putranya. Dalam hati membayangkan jika nanti memiliki anak yang banyak pasti akan menyenangkan sekali. Sore harinya para tamu mulai berdatangan silih berganti sambil membawakan setumpuk kado. Mereka semua dari anak buah Yongki di kantor, para kerabat dan juga teman. Ada juga sebagian tetangga orang tua Yongki yang datang. Sampai malam tamu berdatangan silih berganti. Tak terkecuali Miftah dan Safira. Dan esoknya lagi kedua pasangan itu juga datang lagi sampai sore hari. Miftah dan Safira sangat betah berada di rumah Yongki. Karena di sana mereka mendapat banyak pengalaman mengenai merawat bayi dari Umi Fatimah. Wah, tampan sekali. Puji Safira merasa gemas. Aku doakan anak kamu juga lelaki. Kelak mereka bisa menjadi sahabat seperti ayah mereka. Jawab Indria. Amin. Sepertinya akan sangat menyenangkan ya jika seperti itu. Balas Safira nampak bahagia. Miftah memperhatikan wajah penuh harap sang istri dengan pandangan yang mesra. Sedangkan Safira memalingkan wajah tak kuasa menahan tatapan mematikan itu. Usia kandungan kamu berapa bulan? Tanya Yongki pada istri sahabatnya. Mau memasuki 6 bulan. Jawab Safira. Wah, sudah USG belum? Pekik Indria antusias. Belum. Dari kemarin sibuk terus. Rencananya besok pagi. Jawab Safira. Wih, pasti sudah sangat penasaran kan apakah lelaki atau perempuan? Sela Yongki pada Miftah. Kalau aku si lelaki atau perempuan sama saja. Yang penting sehat dan normal. Jawab Miftah santai. Tidak lama kemudian Miftah mendapat telepon. Dia menoleh ke arah istrinya. Safira. Aku ada kepentingan dulu hanya sebentar saja. Kamu di sini ya. Nanti aku kemari lagi kok. Pamit Miftah. Iya. Jawab Safira patuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Safira lembut. Tak lama setelah kepergian Miftah, Fatimah masuk ke dalam kamar untuk mengambil Arjun mau dimandikan. Umi, aku mau belajar memandikan. Ucap Yongki. Ayo kalau gitu. Jawab Fatimah dengan senang hati. Kini di dalam kamar hanya ada Indria dan Safira berduaan. Indria sangat penasaran bagaimana dengan hubungan Safira dan Miftah saat ini. Safira, sekarang bagaimana perasaanmu terhadap suamimu? Tanya Indria. Safira cukup terkejut. Tetapi kedua pipinya yang merona merah, menandakan jika Safira merasa malu. Karena dia suamiku. Aku harus belajar mencintainya. Jawab Safira. Miftah adalah lelaki yang sabar. Dia sangat mencintaimu. Jadi jangan sia-siakan lelaki sebaik dia. Bujuk Indria. Lagi-lagi Safira hanya mengangguk dan tersipu malu. Safira jadi teringat tadi hendak mau kemari. Suaminya yang mandi malah handuknya terjatuh. Saat mau menyerahkan handuk yang baru, tanpa sengaja Safira melihat badan Miftah yang tanpa busana. Seketika Safira menjerit malu. Tetapi bayangan tubuh suaminya yang kekar itu tidak pernah luput dari bayangannya. Makanya Safira sampai saat ini masih. Saat mau menyerahkan handuk yang baru, tanpa sengaja Safira melihat badan Miftah yang tanpa busana. Seketika Safira menjerit malu. Tetapi bayangan tubuh suaminya yang kekar itu tidak pernah luput dari bayangannya. Makanya Safira sampai saat ini masih